Halo, perkenalkan nama saya Putri Kasih Sinaga. Saat ini saya sedang dalam masa perkuliahan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, dan video ini adalah untuk pemenuhan salah satu tugas besar dari mata kuliah Kognitif Sosial. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai salah satu teori yang disebut dengan teori dua proses berpikir. So, ini adalah pendekatan cara berpikir kita terhadap stimulus yang mungkin atau yang sering kita terima di lingkungan sosial kita. Jadi cara berpikir ini dibagi menjadi dua, yaitu yang disebut dengan yang pertama adalah sistem satu. Sistem satu ini adalah cara berpikir dengan menggunakan intuisi, lebih kepada emosional atau lebih kepada informasi yang dimiliki oleh individu sebelumnya. Atau sistem satu ini juga disebut dengan cara berpikir heuristik. Sebaliknya, di sistem yang kedua adalah cara berpikir yang menggunakan rasional atau lebih menggunakan analisis ketika ingin memutuskan sesuatu. Nah, rekan-rekan di sini, kira-kira jika saya ajak berefleksi, lebih sering menggunakan sistem 1 atau sistem 2. Sebenarnya masing-masing dari sistem ini memiliki kelebihan dan keunggulannya masing-masing, tergantung stimulus apa yang kita hadapi di suatu saat tertentu. Namun pada video kali ini saya akan lebih membahas lebih dalam mengenai sistem yang pertama atau sistem 1 atau yang disebut dengan heuristik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa heuristik adalah cara pendekatan kita atau pendekatan individu dalam membuat suatu penilaian atau keputusan dalam jangka waktu yang cepat dan berdasarkan informasi atau pengalaman ataupun memori yang dimiliki oleh seseorang atau individu ketika ingin memutuskan sesuatu. Dan sistem ini atau proses ini terjadi begitu cepat karena memang terbatas di dalam waktunya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, heuristik ini terbagi menjadi 4 bagian. Kita akan mencoba bahas satu persatu. Baik, yang pertama adalah available heuristic atau heuristik ketersediaan. Jadi, ini adalah cara kita menentukan sesuatu atau menilai sesuatu berdasarkan kemungkinan yang paling tinggi karena kita kira-kira memiliki kejadian yang sama atau yang mirip di waktu yang sebelumnya. Contohnya, mungkin bagi rekan-rekan pekerja saat ini sering banget menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan ketika kita merespon telepon tersebut, lebih banyak menerima tawaran untuk mungkin penggunaan kartu kredit atau jasa untuk memberikan pinjaman tanpa agunan atau yang disebut dengan KTA. Saya sendiri sering mengalami ini. Sehingga ketika saya menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, seringkali saya tidak merespon panggilan tersebut. Walaupun terkadang dibuktikan belum tentu semua panggilan itu berasal dari perbankan atau berasal dari jasa yang ingin menawarkan hal-hal yang kurang nyaman untuk kita terima. Namun karena probabilitas atau kemungkinannya sudah sering seperti itu, maka saya lebih sering untuk tidak merespon nomor baru yang saya terima. Baik, yang kedua adalah heuristik representatif. Heuristik representatif adalah kecenderungan kita menilai sesuatu berdasarkan stereotip atau prototipe yang kita punya di dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, khususnya di Jakarta, biasanya kalau kita melihat seorang pegawai atau karyawan menggunakan jas yang cukup rapi, maka di dalam pikiran kita akan menilai bahwa seseorang tersebut adalah bagian dari eksekutif atau managerial level. Namun ternyata tidak. Saat ini banyak karyawan yang menggunakan jas namun levelnya belum tentu di level manajerial. Yang ketiga adalah heuristic effect.
Jadi heuristic effect ini adalah penilaian kita terhadap suatu individu atau sebuah hal berdasarkan dengan pengalaman yang melibatkan emosional kita di masa yang sebelumnya. Saya ambil satu contoh karena saya bekerja di perhotelan. Jika saya atau seorang tamu sudah setia atau loyal terhadap satu brand, maka biasanya ketika kemanapun dia mengadakan traveling, pasti akan berusaha mencari traveling atau brand yang sama dari sebuah hotel. Walaupun mungkin sebelum dia memilih hotel tersebut, dia melihat ada review terbaru atau komentar tamu terbaru yang menunjukkan ketidaksempurnaan pelayanan, namun karena dia sudah sering terlibat secara emosional terhadap suatu brand hotel tersebut, maka dia mungkin akan menghiraukan untuk review dari tamu yang baru saja dia lihat, karena dia percaya dan dia merasakan bahwa setiap kali dia menginap di salah satu hotel yang dia senangi berdasarkan brand tersebut, dia akan selalu merasa puas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah satisficing heuristic. Jadi pendekatan ini adalah penilaian terhadap seseorang atau terhadap sebuah benda mungkin bukan berdasarkan optimal atau maksimal yang dia bisa berikan, namun karena keterbatasan yang dia punya sesuai dengan kapasitasnya, sehingga yang dia putuskan adalah mana yang lebih memuaskan si individu tersebut. Contohnya, ketika kita ingin membeli sebuah handphone yang bekas misalnya, karena keterbatasan sumber dana yang kita miliki, jadi kita tidak terlalu mencoba mencari review yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan yang sebaik-baiknya, karena kita tahu kita punya dana yang terbatas. Salah satu contoh yang saya bisa berikan, mungkin saat ini kita sering mendengar cerita tentang Agus. Jadi Agus ini adalah salah satu berita hangat yang sering atau sedang marak-maraknya di waktu belakangan ini. Agus adalah seseorang yang terbukti melakukan tindakan asusila terhadap korban-korbannya. Namun yang cukup mengejutkan bahwa Agus adalah seseorang dengan disabilitas, yaitu tidak memiliki tangan. Berdasarkan heuristik representatif, kita pasti berpikir bahwa selayaknya seperti yang sering kita lihat, sangat tidak mungkin seseorang dengan tubuh yang tidak lengkap akan melakukan tindakan tidak senonoh ini. Namun telah terbukti Agus melakukan tindakan ini. Sayangnya ke beberapa korban wanita yang cukup mengejutkan. Jadi hal ini juga bisa menjadi salah satu pembuktian bahwa heuristik representatif itu berdasarkan hal-hal lazim yang kita sudah punya sebelumnya, informasi sebelumnya, bisa saja tidak tepat, karena sekali lagi terbukti bahkan orang atau seseorang individu yang tidak memiliki tubuh yang lengkap juga bisa melakukan tindakan sangat tidak hormat dan memakan korban yang tidak hanya satu tetapi cukup banyak. Baik, kira-kira seperti itu untuk video yang saya bisa share hari ini. Semoga bisa berkenan dan bisa menjadi tambahan insight atau tambahan ilmu kepada rekan-rekan yang menonton. Saya pamit undur diri, terima kasih, selamat malam.